Oke, lo guys, and welcome back to my channel Kironima. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan web novel atau lanjutan anime Shinkanami season 2 versi web novel. Nah, jadi di sini gue bakal lanjutin video sebelumnya. Buat kalian yang belum lihat, kalian bisa cek aja videonya di playlist supaya kalian bisa memahami alur cerita di video ini. Kalau sudah, langsung aja tanpa basa-basi, ini dia. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょう。だって君、弱いもん。 Zero, Zorua, Rhea, Urs, dan Rialeta. Dengan para prajurit dari negara ini, tundukkan para monster. Mungkin kita bisa berkomunikasi dengan beberapa dari mereka. Tolong serahkan padaku. Jet, tolong jadilah pengawalku, ucap Lutia. Nah, jadi di sini para bawahan pasukan iblis Rutia sedang membantu pasukan kerajaan Wimberg untuk mengatasi serangan monster yang dilepaskan oleh Lester ini. Di video sebelumnya, part terakhir, kita sudah melihat sedang dilaksanakan pertemuan antara pasukan iblis Rutia dengan kerajaan di Wimberg dengan Raja Renz ya, untuk membahas perdamaian gitu ya, atau persatuan antara iblis dengan manusia kedua belah pihak. Nah, tapi tiba-tiba muncul sesosok pasukan atau sosok utusan dari dewa iblis bernama Lester yang mengacaukan pertemuan tersebut, dan ia tidak setuju dengan keputusan dari kedua belah pihak. Lester yang melihat situasi dengan senyum lebar membuka mulutnya seolah-olah tertawa. Oi, apakah jumlah orangnya cukup? Tidak seperti sebelumnya. Aku hanya mengumpulkan monster kelas S sekarang, dan para utusan yang memimpin mereka adalah setara denganku. Waduh, jadi ini rata-rata monsternya kelas S daripada invasi sebelumnya yang itu lebih rendah ya guys. Apakah invasi besar sebelumnya disebabkan oleh kamu? Tanya Raja Renz. Itu benar, semuanya terbunuh dan rencananya tidak berjalan dengan baik, ucap Lester. Nah, jadi di sini yang menyebabkan invasi sebelumnya juga disebabkan oleh Lester guys. Eus dengan santai mengalihkan pandangan tajamnya ke Lester yang masih tersenyum sembarangan. Sebaliknya, apakah kau pikir bisa menang dengan 2 lawan 1? Ucap Lester. Baiklah kalau begitu, ayo kita segera lakukan. Bunuh satu sama lain. Saat dia mengatakan itu, tubuh Lester menjadi 2. Apa? Dari sana menjadi 4, 8, dan seterusnya. Tubuh Lester terus bertambah menjadi semakin banyak dan akhirnya menjadi sebanyak 30. Dan tiba-tiba atmosfer Jet berubah. Dari tubuh Jet, kekuatan magis misterius mulai mengalir. Itu juga sinyal bagi Jet untuk menguapkan seluruh kekuatannya. Jet bertanya pada Lutia dengan nada lembutnya yang biasa. Lutia sama, aku akan melepaskan kekuatanku. Bukankah kamu harus pergi ke pengawalan tuanmu? Ketika Elemina meminta anggota tentara iblis, Rhea membuka mulutnya. Zorua dan Zero jelas cukup kuat untuk menjadi pendamping, sedangkan aku, Urs, dan Rialeta tidak cukup kuat untuk sepenuhnya melindungi Lutia sama. Dibandingkan dengan itu, yang tetap Jet adalah yang terkuat di antara kita bersama Zorua. Jadi kita tidak perlu khawatir, dan jadi si Jet ini adalah salah satu jenderal iblis yang paling kuat. Ya, sepertinya Kesatria Suci Hitam melakukan yang terbaik. Aku akan ke sana. Setiap orang harus berpencar dan menyebar ke segala arah dan melindungi kerajaan ini. Kemudian ketika Elemina puas dengan jawaban semua orang, dia melantunkan sihir tertentu. Sihir, pakaian dewa, petir sejati. Kemudian baju besi yang terbuat dari kilat dengan tajam dikenakan di seluruh tubuhnya. Ini adalah istri Renz dan ibu Roberto dengan sosok petualang kelas S bernama Thunder Embrace. Kalau begitu, aku pergi dulu, ucap Elemina. Ois, kita dan Kesatria Suci Hitam juga kuat, tetapi pengikutmu juga sesuatu yang lain. Aku belum pernah melihat seseorang pria bertarung menggunakan kekuatan sihir sendiri. Zero dan Zorua sama kuatnya. Itu sebabnya bahkan jika negara besar menyerang kalian, Jet dapat terwujud dan memanipulasi kekuatan sihir. Kemudian tiba-tiba bayangan muncul di belakang Rutia dan seorang pria muncul di antara itu.
Dia ingin pihak iblis memiliki dendam terhadap manusia, dan itu akan terjadi jika aku membunuhmu, ucap pria tersebut. Tanpa ragu-ragu, pria seperti itu mengayunkan pisau ke arah Lutia, dan otomatis bawahan Lutia pun terkejut. Lutia sama. Jude mencoba membuat sihir terwujud segera, tetapi dia tidak berhasil. Dan juga terkejut pada penampilan pria misterius itu, dan semua orang yakin kalau Lutia akan tidak bisa diselamatkan. Jadi tiba-tiba muncul sosok bayangan dan langsung menyandra si putri Raja Iblis ini, si Lutia ya. Kecuali untuk satu orang. Eus menarik pedang satu tangan yang ada di pinggangnya pada kecepatan yang bisa dikatakan kecepatan dewa, dan pisau pria itu meledak dalam sekejap. Sling. Hah? Maaf, tapi aku tidak bisa membiarkanmu melakukannya kan, ucap Eus. Selanjutnya dengan gerakan mengalir, jarak antara pria itu dan dirinya sendiri menjadi dekat dalam sekejap. Kemudian pria itu dihancurkan di tempat dan dia meletakkan pedangnya di leher pria itu. Petualang kelas S, Eus Horasu, memiliki nama panggilan tertentu, yaitu tak tertandingi atau musuh. Tak tertandingi atau tiada banding. Aku akan menggunakan yang tak tertandingi dalam kasus ini, gumam Eus. Dia adalah petualang kelas S yang disebut sebagai yang terkuat. Sementara Eus sedang menekan salah satu utusan dewa iblis, pasukan iblis menghadapi pedang ksatria yang dipimpin oleh Lois. Dengan para petualang kelas S dibagi menjadi dua kelompok dan menuju korps hitam dari Abyss yang dipimpin oleh ksatria suci hitam dan menuju keluar tembok kota. Sepertinya hanya ada monster kelas S di sini, yaitu monster Blood Dragon. Sudah berapa lama aku tidak melihatnya, gumam Nem. Kemudian di lain sisi, Almina juga sedang menghadapi Blood Dragon. Tombak petir yang telah dibuat terbang dengan kecepatan yang tidak bisa dianalisis oleh Blood Dragon dan menembus tubuh pedangnya dengan sangat mudah. Sebenarnya Almina, Cornelia, Yurin, dan Afros, selain mereka berempat ada juga dari pasukan hitam atau Abyssal Black Army Corps yang dipimpin oleh ksatria suci hitam untuk menghadapi monster-monster tersebut. Dan cara ini meskipun petualang kelas S sebagian besar terdiri dari orang-orang yang mesum, tapi keterampilan mereka sudah pasti tidak diragukan. Di lain sisi, tiba-tiba terdengar suara Rhea. Lalu sebelum ada yang tahu, seorang pria berdiri di dinding kastil. Kamu adalah seorang utusan. Baik, biarkan aku menyebutkan namaku sendiri. Aku adalah Rodias, seorang utusan dari Dewa Iblis. Apa yang dilakukan utusan di sini? Tanya Rhea. Aku kira kamu sudah mendengar dari Lester. Tujuanku hanya satu, yaitu membangkitkan Dewa Iblis, ucap Rodias. Benar, itu sebabnya kamu ada di sini. Kemudian pada saat yang sama, garis pandang Rhea menjadi lebih tajam. Tatapan Realeta dan Urs di belakangnya juga menajam. Seperti yang kalian semua tahu, aku datang untuk melenyapkanmu. Kalau begitu, ayo selesaikan ini dengan cepat, ucap Rodias. Kemudian Rhea pun mengeluarkan atribut apinya dan melepaskan ke arah Rodias. Dan di belakangnya, Rhea, aku akan mendukungmu. Sihir angin jet. Rhea dipercepat oleh sihir yang diucapkan oleh Realeta. Oh, itu adalah sihir yang unik, bukankah begitu, iblis Phoenix? Oke, karena aku akan membakarmu menggunakan nyala api ini. Oh, serangan percepatan Rhea ternyata mudah dihindari oleh Rodias. Apa? Aku adalah salah satu utusan yang termasuk dalam unit tempur utama dan terutama terlibat dalam pertempuran. Sayangnya, kau tak bisa mendapatkan sedikit pun luka dari serangan seperti itu, bukan? Ucap Rodias. Kemudian di belakang Rodias yang menghindari serangan Rhea, Urs melompat keluar dengan semangat juangnya. Di seluruh tubuhnya, dia melakukan skill serangan blow pukulan Raja Ogre. Urs memukul Rodias. Oh, apakah kau dari suku Raja Oni? Ini menarik, mari kita bandingkan kekuatan kita, ucap Rodias. Awalnya, suku raksasa memiliki kekuatan mengerikan dan hampir tidak ada orang yang bisa menangkap serangan Urs. Tapi Rodias memukul tinjunya melawan tinju Urs dan itu benar-benar mengimbangi serangannya. Waduh, jadi serangannya Urs atau salah satu Raja Oni ini
mampu diimbangi guys. Seranganku tidak. Bagaimana mungkin bisa dengan mudah kau menangkisnya? Urs, mundurlah. Dan Ratu Sucubus ya. Tampaknya ada banyak individu yang menarik di pasukan iblis. Rialeta menggunakan teknik yang memikat lawan jenis dan juga merupakan karakteristik dari suku-suku bos, tetapi itu tidak efektif pada Rodias. Waduh, suku bos ya guys. Digoda anjir Rodias tapi nggak memban. Apa yang terjadi? Pertempuran baru saja dimulai kan, gumam Rodias. Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari atas Rodias. Pada saat itu Rodias melompat keluar dari tempatnya dan pedang Ksatria Lois mengayunkan pedangnya di mana posisi Rodias berada. Tapi si Rodias ini masih sempat menghindarinya. Oh, kamu adalah Lois Barse. Meskipun mereka memanggilku pedang Ksatria. Begitu, salah satu dari kedua ksatria hebat kerajaan Wimberg. Ria dan yang lainnya terkejut dengan penampilan Lois, tetapi mereka segera memfokuskan pandangannya ke Rodias. 4 orang adalah lawanku, tapi itu tidak masalah. Ayo, ucap Rodias. Wah, sekarang ditambah ya, ada Lois yang membantu pasukan iblis ini. Bisa kita bicara denganmu? Apa tujuanmu? Di depan Lester dan lelaki ceroboh yang dalam kondisi tertawan, Les dan Lutia bertanya, bukankah lebih baik bagimu untuk berhenti menjadi pecundang? Tidak ada yang bisa kau lakukan sekarang. Les mengatakan itu sambil menekan pedangnya yang ditaruh di leher pria tersebut. Dan jadi di sini diinterogasi ya si Lester, karena si Lester ini sudah tertahan oleh Eos, oleh salah satu petualang terkuat. Tapi sikap pria itu tidak pernah berubah. Mungkin, tapi kami bukan satu-satunya utusan dari Dewa Iblis. Selama Dewa Iblis sama ada, banyak lagi yang akan muncul seperti kita, ucap Lester. Waduh, jadi kemungkinannya bukan hanya satu aja guys, banyak ya utusannya. Selain itu, sekarang Rodias mungkin ada di luar, membunuh rekan-rekanmu. Hahaha, ia pun tertawa. Jangan katakan sesuatu yang bodoh, aku tidak tahu siapa itu Rodias, ucap Eus. Kamu terserah, apapun yang kamu pikirkan, tapi Rodias itu tidak sama sepertiku. Dia adalah unit pasukan terkuat di antara utusan iblis. Mereka pun terkejut. Oke, kita pindahkan lagi. Rodias bergumam sambil menatap Lois, Rhea dan yang lainnya. Dia pun merangkak di depannya. Di dada Rodias sama seperti Demielo yang Seci lawan sebelumnya. Lambang iblis jahat ditarik dan melayang. Kamu bilang kamu bisa melawanku, pedang ksatria. Aku punya harapan, tapi aku kecewa. Melihat Rhea dan yang lainnya terbaring di tanah, Zero yang berhadapan dengan monster dan anggota Sword Saint Marden mengangkat teriakan dan jeritan. Rhea, oi, ada apa kalian? Lois sama. Ketika Lois berdiri dengan mengarahkan kekuatannya, dia mengayunkan pedangnya dengan kecepatan dewa. Ini tentu cepat, dan jika seseorang menerimanya, tidak ada yang bisa bertahan. Kecuali jika orang itu adalah aku. Apa? Rodias mengatakan itu dan menerima serangan Lois dengan pisau di satu tangan tanpa bergerak di tempatnya. Ya, aku ingin segera pergi dan melihat status Lester dan yang lainnya. Jadi mari kita akhiri pertempuran di sini. Waduh, Lois jadi nggak ada tandingannya guys buat si Rodias ya. Saat dia mengatakan itu, beberapa pisau muncul di sekitar Lois, Rhea dan yang lainnya dalam sekejap mata. Akan kubunuh kalian semua sekaligus. Lois sama, tidak. Itu ketika seorang dari Sword Saint Marden berteriak begitu. Ya, di sini tiba-tiba si Rodias merasakan kehadiran sesuatu yang mirip kekuatan yang sangat besar. Rodias segera bereaksi terhadap suara yang dia dengar tiba-tiba. Lalu monster-monster itu ditikam oleh tim tombak hitam legam yang misterius dan mereka menghilang. Apa? Dari siapa itu? Sesuatu yang sangat mirip dengan kegelapan Zorua muncul dan secara refleks bertanya pada Zorua sendiri. Tapi dia menyangkal bahwa itu adalah miliknya. Ketika semua orang terkejut akan kehadiran tersebut, dua pria yang memberikan kehadiran luar biasa muncul di depan Rodias dengan langkah yang sedikit lambat. Xenos Severt hanya master pahlawan, Lucius Arcel hanya generasi pertama Raja Iblis. Bala bantuan terkuat telah tiba. Nah, jadi di sini
tiba-tiba muncul sesosok yang dimana ini yang dibangkitkan oleh Seiji di Netherworld ya, yaitu ada Zeno Servet, dia itu master pahlawan. Kemudian ada Lucius Arcel, generasi pertama Raja Iblis guys. Wah menarik ini, pertemuan antara pahlawan dan Raja Iblis masa lalu bertemu dengan para iblis utusan dewa saat ini guys. Wah pertempurannya ke depan bakal seperti apa? Oke, tunggu aja kelanjutannya. Jangan lupa subscribe dan like. Bye bye.